Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Para mahasiswa yang berbahagia, marilah kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan kewarganegaraan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ekspos demokrasi ya. Kita akan bahas dulu yaitu tentang demokrasi. Apa yang dimaksud dengan demokrasi ini ya? Oke, para mahasiswa yang berbahagia. Ini ada beberapa teori pengertian demokrasi secara etimologi, yaitu demokrasi berasal dari dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretein yang berarti kekuasaan ya, berarti kekuasaan. Dalam hal ini demokrasi itu adalah mengandung pengertian bahwa kekuasaan itu adalah di tangan rakyat ya. Berikutnya lagi kita akan lanjutkan yaitu pengertian demokrasi menurut para pakar. Ada Abraham Lincoln, ya, ada Kartini Kantono, ada Sukarna, ada Yosef Afan Ghaffar. Afan Ghaffar ini adalah dosen UGM tapi dulu pernah menjadi pembantu rektor 1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Itu tiga-tiganya ini bisa kami ambil ya, bukan tiga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para pakar ini bisa kami ambil suatu kesimpulan bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan di tangan rakyat. Nah, diimplementasikan dalam bentuk apa? Di dalam bentuk pemilihan umum ya. Ini baru saja kita mempunyai hajat besar walaupun sekarang masih ada riak-riak ya. Riak-riak politik ya, ada yang mau mengajukan ke MK ya, ada yang menggulirkan hak angket dan sebagainya. Ini adalah merupakan suatu proses demokrasi ya, kita hormati. Itu adalah jalur konstitusi yang pantas untuk dipakai daripada menggunakan yaitu konstitusi jalanan ya. Sebenarnya kalau demo besar-besaran di jalanan itu tidak ada konstitusinya, itu sebenarnya sudah keluar dari konstitusi. Ya, kita mempunyai suatu aturan-aturan di mana bagi yang kalah atau bagi yang tidak puas ada jalur konstitusinya, yaitu lewat MK, Mahkamah Konstitusi, dan lewat hak angket. Kalau hak angket ini adalah konstitusi yang masuk pada ranah legislatif, yaitu DPR. Nah, yang jelas hak angket yang sekarang sudah menggaung ini adalah tidak akan mempengaruhi hasil dari KPU. Ya. Dan sebenarnya KPU juga sudah sangat hati-hati. Memang kemarin yang agak ramai adalah si rekap dia. Si rekap itu muncul 0 berapa. Nah, makanya dari penjelasan Ketua KPU yaitu Hasyim Asy'ari bahwa yang kita gunakan dalam hal ini adalah formulir C1 itu ya. Nah, itu yang ditulis tangan itu direkap diplenokan gitu. Ya, kita lihat itu adalah salah satu bentuk dari implementasi demokrasi. Oke, para mahasiswa yang berbahagia. Sejarah dan perkembangan demokrasi. Ini menurut John Locke dan Rawls, kontrak sosial dapat terwujud melalui 2 tahap cara, yaitu perjanjian masyarakat. Yang kedua adalah perjanjian pemerintah. Jadi perjanjian masyarakat, perjanjian antar individu untuk membentuk masyarakat. Jadi seperti kita waktu mau waktu merdeka, ya, kita masih dijajah. Itu sebenarnya sudah ada pergerakan nasional, terutama dipelopori oleh pemuda, sehingga pemuda menyatakan satu, yaitu dalam sumpahnya satu kesatuan Indonesia ya, bersumpah yaitu bertanah air, satu tanah Indonesia dan sebagainya. Itu adalah diawali dari kelompok-kelompok kecil ya. Ini ada sehingga terbentuknya masyarakat. Dulu ada terkenal pemuda dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu terkenal dengan
yaitu Jong Java. Jong Java itu artinya ya pemuda dari Java. Ada Jong Sunda, ada Jong Sumatera, ada Jong Silebes dan sebagainya. Lah ini menyatakan ikrar untuk membentuk satu kesatuan menjadi bangsa yang satu, namanya bangsa Indonesia. Jadi pertama kali kita ini bersatu itu adalah dipelopori oleh pemuda-pemuda seperti Anda ini ya. Terus selanjutnya perjanjian pemerintah, perjanjian antara masyarakat untuk membentuk pemerintahan. Nah bentuknya apa? Waktu itu seandainya Soekarno itu menyatakan bahwa memproklamirkan bahwa Indonesia adalah negara kerajaan, nah, Soekarno bisa ya, karena pada waktu itu adalah dia sebagai proklamator dan diakui dan diminta oleh rakyat itu. Tapi Bung Karno tidak. Ya kita bentuk pemerintahan kita adalah pemerintahan republik ini, yaitu berbentuk sistem presidentil gitu ya, yaitu kekuasaan tertinggi, kekuasaan kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden gitu ya. Oke, berikutnya para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya adalah karakteristik demokrasi. Pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Makanya dalam hal ini pemerintah itu adalah sebagai pelayan rakyat. Ya. Jadi kalau di dalam di dalam agama, pemerintah itu disebut al-imam. Al-imamu khadimun, yaitu imam itu adalah pelayan bagi masyarakat ya. Jadi jangan dibalik, malah pemerintah yang pengen dilayani rakyat ya. Seharusnya pemerintah ini yang menjadi pelayan bagi rakyat. Kalau rakyatnya kurang sejahtera, bagaimana cara meningkatkan? Kalau rakyatnya masih bodoh, bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan? Angka partisipasi kasar bagi rakyat Indonesia, ya, rakyat Indonesia itu sekarang berkisar sekitar 13% dari jumlah penduduk. Ini kan masih rendah. Jadi orang yang mengenyam di dunia pendidikan itu adalah masih rendah, ya, terutama yaitu pendidikan tinggi. Nah ini harus pemerintah itu harus maju. Bagaimana kita ini bisa supaya rakyat ini bisa mempunyai berpendidikan tinggi. Jepang aja sekarang sudah lebih dari 50%. Korea juga lebih dari 50% dari angka partisipasi kasar. Nah inilah, makanya Korea, Jepang itu termasuk sudah negara maju, kita kalah dengan ini. Makanya satu-satunya kalau mau pengen membangun Indonesia, itu harus, yaitu pendidikan itu lebih diutamakan, yaitu bagaimana persentase yang 13 ini bisa mencapai 20%. Ini harus pemerintah yang harus sungguh-sungguh. Tidak hanya cukup yaitu dengan Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar, tapi kalau tidak ada motivasi akhirnya juga banyak yang tidak menggunakan kartu Indonesia Pintar ini. Oke, pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat, gitu ya. Tidak ada hak prerogatif individu, artinya hak mutlak ya. Terus ada lagi, pemerintah dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Aspirasi rakyat harus didengar gitu ya. Berikutnya lagi nilai-nilai demokrasi. Itu ada menyelesaikan perselisihan, menyelenggarakan pergantian pemimpin. Jadi itu hak pemerintah. Jadi umpamanya pemilu Pilpres tahun ini adalah memang tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini Presiden Jokowi ya. Jadi kalau seandainya sudah waktunya tidak menjalankan itu, berarti itu adalah juga sudah melanggar konstitusi. Ya, kalau sudah melanggar konstitusi itu harus berhadapan dengan para penegak hukum, ya, alat-alat negara yang menangani masalah hukum. Oke, ini menjamin tegaknya keadilan, menjamin adanya kebebasan dan sebagainya. Makanya doa kita kan negara kita supaya menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu negara yang makmur, gemah ripah loh jinawe, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Ya, bisa dipisahkan itu makmur.
Terus pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu kalau kita sudah beberapa mengalami ya sistem. Dulu pernah kita mempunyai masa demokrasi parlementer yang menonjol. Ya, waktu itu parlemen dipenuhi oleh beberapa politikus dari partai-partai yang banyak sekali, baik yang berbasis agama, yang berbasis nasional, termasuk juga yang berbasis non-muslim. Apa yang terjadi itu kalau kalau memutuskan suatu undang-undang, memutuskan konstitusi tidak pernah selesai. Makanya dalam perkembangannya lagi ada masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Jadi presiden membubarkan konstituante itu adalah DPR gitu ya, dibubarkan padahal itu nggak boleh dibubarkan. Tapi karena itu adalah didukung oleh rakyat dan didukung oleh TNI, maka menjadi dasar hukum gitu ya. Kembali kepada UUD 45. Jadi kita pernah yaitu menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu Orde Baru menggunakan demokrasi Pancasila. Ya, ada pemilu, ya, tapi dalam kenyataannya juga dikoreksi pada era reformasi ini, yaitu pemilu hanya sebagai rutinitas ritual saja. Belum pemilu kadang-kadang sudah diketahui yaitu pemenangnya. Nah ini juga kurang jujur dan adil ya. Nah, akhirnya 32 tahun Orde Baru sehingga Orde Baru lengser dan digantikan Orde Reformasi sampai sekarang ya. Sekarang juga saya mengatakan demokrasi liberalis karena apa? Mana yang kuat itu yang bisa berkuasa ya. Dengan adanya parliamentary threshold yaitu 4%, banyak partai-partai kecil yang nggak lolos ke Senayan seperti P3 terancam tidak lolos ya. Partai lama sekali PSI ini juga demikian ya, ini partai baru tapi punya gebrakan yang luar biasa. Oke. Jadi sekali lagi dalam hal ini yaitu pelaksanaan demokrasi Indonesia itu adalah mengalami beberapa macam. Oke, terima kasih para mahasiswa yang berbahagia, itu yang kami sampaikan, semoga manfaat. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Saya kembali ke studio dengan ucapan wasikum wa nasib taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.